Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah kalau kabar kita semua hari ini baik. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin ketua kelas, silahkan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajarnya beda dari hari kemarin ya. Kalau kemarin di kelas, sekarang saya ajak kalian belajar di ruang terbuka. Karena materi kita hari ini itu adalah tentang bentuk muka bumi dan aktivitas manusia. Nah, jadi bentuk muka bumi, kalian tadi malam sudah melihat materi yang sudah saya bagikan di grup WA? Sudah ya? Sudah baca? Nah, alhamdulillah kalau sudah baca, jadi sudah siap untuk materi hari ini tentang muka bumi dan aktivitas penduduk. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau menyampaikan tujuan kita belajar subbab tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk. Jadi tujuan kita hari ini belajar tentang bentuk muka bumi yang pertama, yaitu kalian siswa peserta didik dapat menjelaskan tentang kondisi geografis bentuk muka bumi. Terus kemudian yang kedua, kita dapat menentukan potensi ekonomi dan aktivitas penduduk berdasarkan bentuk muka bumi atau lingkungan tempat tinggalnya. Terus kemudian yang ketiga, yaitu kita dapat mengukur suhu suatu wilayah. Yang keempat, kita bisa menceritakan atau menyusun teks deskripsi tentang lingkungan tempat tinggal kita, dan juga dapat menambah rasa syukur atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah tujuan kita belajar tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk. Sekarang kita langsung mulai pelajarannya ya. Nah, karena kita belajarnya di luar ruangan, jadi saya akan membagikan gambar pada kalian. Nah, nanti kalian amati gambar yang akan saya bagikan. Kalian semua sudah memegang gambar yang saya bagikan ya? Tadi malam sudah belajar tentang materinya, bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk. Sekarang saya bagikan gambar. Ada 4 gambar di situ. Yang pertama gambar apa? Gunung. Yang kedua gambar dataran tinggi. Yang ketiga dataran rendah, dan yang keempat pantai. Nah, di situ, jadi muka bumi itu tidak bulat halus seperti bola, tapi bentuknya beragam. Beragam, ada gunung, pegunungan, terus ada dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi itu adalah karunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Karena Allah Maha Pengasih, Bu. Ar-Rahman Ar-Rahim seperti dalam surat Al-Fatihah, Bu. Seperti yang dikatakan oleh Ivan dan Ayu tadi, benar sekali. Itu semua adalah karunia dari Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surat Al-Fatihah ya, sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya mungkin dari yang tadi malam sudah belajar membaca materi, terus sekarang melihat ada gambar-gambar, ada yang bisa menjelaskan tentang kondisi geografis dari dataran tinggi, dataran rendah, dataran gunung dan pegunungan, dan juga pantai. Ada yang bisa menjelaskan kondisi geografisnya? Saya, Bu. Kondisi geografis dataran tinggi. 1. Ketinggian wilayah lebih dari 800 mdpl. 2. Udara cenderung sejuk. 3. Di daerah gunung sering terjadi hujan orografis. 4. Angin terasa lebih kencang sehingga tekanan udara cenderung tinggi. Bagaimana anak-anak yang dijelaskan oleh Khotim tentang kondisi geografis dari dataran tinggi? Benar. Sudah benar ya? Nah, selanjutnya ada yang mau menjelaskan tentang kondisi geografis bentang alam yang lain? Saya, Bu.
Kondisi geografis gunung. 1. Memiliki ketinggian lebih dari 1000 mdpl. 2. Keadaan gentang alamnya berlereng-lereng. 3. Tekanan udara tinggi. 4. Kelembapan udara rendah karena penguapan rendah. Nah, jadi yang disebutkan oleh teman kalian tadi itu adalah kondisi geografis tentang gunung. Itu adalah gunung. Selanjutnya, ada lagi yang mau menjelaskan tentang kondisi geografis dari bentang alam yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Ayu. Kondisi geografis dataran rendah. 1. Ketinggiannya antara 0 sampai 200 mdpl. 2. Bentang alamnya cenderung luas dan datar. 3. Tekanan udaranya rendah. 4. Kelembapan udaranya tinggi. 5. Suhu udaranya cenderung panas. Ya, itu adalah kondisi masing-masing dari wilayah dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan juga pantai yang sudah seperti kalian sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tadi yang diceritakan, semakin tinggi suatu wilayah itu udaranya semakin sejuk, ya. Nah, udaranya semakin sejuk, berarti itu ada hubungannya dengan perubahan suhu wilayah. Nah, seperti materi yang sudah kalian baca tadi malam ya? Ada ya? Nah, semakin tinggi suatu wilayah, 100 meter ketinggian bertambah, maka suhunya akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Karenanya kalau di daerah pantai cenderung panas, jadi kita sukanya beli es. Kalau di dataran tinggi cenderung sejuk, kita sukanya itu kopi hangat, teh hangat gitu. Kalau di gunung apalagi yang dicari bukan es, tapi yang hangat-hangat, minuman hangat, makanan hangat. Nah, seperti itu. Bu, saya mau tanya. Bu, biasanya suhu wilayah bisa kita ketahui dari HP. Yang saya tidak tahu itu suhu wilayah. Apa bisa kalau dibalik kita menghitung ketinggian wilayah berdasarkan suhu yang kita tahu? Ya, pertanyaan bagus sekali dari Ivan. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apa bisa? Bisa ya? Ya, memang bisa. Karena seperti yang sudah kamu pelajari di pelajaran matematika itu ya, ada pecahan, ada bilangan cacah, nah pengoperasionalnya ada pembagian. Jadi kita bisa mengukur suhu suatu wilayah berdasarkan ketinggiannya ataupun ketinggian suatu wilayah berdasarkan suhunya. Nah, dari tadi kita belajar tentang kondisi geografis masing-masing, juga sudah mengukur suhu, mengukur ketinggian suatu wilayah berdasarkan suhu. Nah, sekarang kita sampai di potensi ekonomi masing-masing wilayah atau masing-masing bentang alam. Karena wilayah bentang alamnya berbeda, potensinya juga berbeda, potensi ekonominya, aktivitas penduduknya juga berbeda. Seperti itu. Nah, dari kalian yang belajar tadi malam di rumah, membaca materi yang sudah saya sampaikan, kemudian mempresentasikan, mendiskusikan tentang kondisi geografis dari masing-masing wilayah yang berbeda. Bisakah kalian menjelaskan tentang potensi ekonomi dan aktivitas penduduknya di masing-masing wilayah? Ada yang bisa menjelaskan atau mau presentasi? Saya, Bu. Potensi ekonomi dataran rendah. 1. Industri. Karena biasanya di dataran rendah banyak pabrik. Selain itu akses keluar masuk di dataran rendah lebih mudah. 2. Pusat pemerintahan. 3. Pertanian padi jagung. Bu, kalau di dataran rendah potensi ekonominya pariwisata bisa atau tidak? Bagaimana dengan pertanyaan teman kalian tadi? Pertanyaan Vila, bisa atau tidak? Bisa. Seperti wisata waterboom biasanya di dataran rendah. Selanjutnya ada yang bisa menjelaskan, maju ke depan di sini untuk menjelaskan tentang potensi ekonomi dan aktivitas penduduk. Potensi ekonomi dataran tinggi. 1. Peternakan karena biasanya di antara tinggi banyak unsur untuk ternak. 2. Pariwisata, agrowisata. 3. Perkebunan. 4. Pertanian sayur. Tadi kita sudah belajar tentang potensi ekonomi dan juga aktivitas penduduk. Nah, kalian kalau misalnya memperhatikan lingkungan tempat tinggal kita, seperti di sini, lingkungan kita ada sawah, terus kemudian ada sungai, dataran. Nah, seperti itu, kalian bisa tidak menceritakan tentang lingkungan tempat tinggal kalian?
seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia ada tes deskripsi ya. Nah, jadi bercerita tentang lingkungan atau objek sekitar. Ada yang bisa menjelaskan lingkungan tempat tinggalnya? Bisa, Bu. Silakan maju. Mari kita semua dengarkan teman kalian bercerita ya, bercerita atau menceritakan tentang deskripsi wilayah tempat tinggalnya. Mari kita dengarkan. Saya tinggal di desa Karangharjo, Silo, Jember. Bentang alam di desa saya berbukit-bukit. Udara di tempat tinggal saya cukup sejuk. Persediaan air tanah cukup. Mayoritas penduduk di lingkungan tempat tinggal saya bekerja sebagai petani, peternak, dan bekerja di perkebunan. Dapat disimpulkan tempat tinggal saya tergolong dalam dataran tinggi. Ya, seperti itu, seperti yang kalian sudah ceritakan. Teman kalian ceritakan di depan, yaitu menceritakan tentang lingkungan tempat tinggal dia. Kalian kalau disuruh bercerita bisa ya? Bisa. Bisa, berarti nanti saya kasih tugas karena waktu kita sudah mau habis. Nanti tugas bercerita tentang tempat tinggalnya, membuat naskah deskripsinya, itu tugasnya nanti di rumah. Jadi saya kasih tugas proyek di rumah untuk membuat cerita. Karena waktu kita sudah mau habis, jadi saya akan mengakhiri pelajarannya. Selain itu nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian karena waktunya untuk mengerjakan tugas itu kurang. Jadi nanti sebentar lagi di grup akan saya share tentang soal dan juga tugas. Nah, kalian silahkan klik link yang akan saya bagikan nanti, kerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai nanti malam jam 9. Bisa ya? Bisa. Tugasnya nanti ada 2. Yang pertama mengerjakan soal, dan yang kedua adalah bercerita, membuat naskah deskripsi. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup jelas ya? Iya. Kalau sudah cukup jelas, karena waktu sudah habis, jadi saya akhiri pelajarannya sampai di sini. Kita berdoa dulu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.